pulang dan saya mau Pak Jamal jangan kasih tahu siapapun. Iya Tuhan. Ya Allah, sebenarnya pengen banget Pak Jamal cerita sama Sumi. Tapi Tuan Irwandi nggak ngizinin. Lagian kalau Pak Jamal kasih tahu, Sumi pasti bakalan ikut mewek. Pasti dia nanti mengundang pertanyaan orang. Pasti semuanya bakal heboh. Pak Jamal, Pak Jamal sedih kenapa? Dan mungkin juga pertikaian ke depan. Nggak mudah menyatukan dua kepala dalam satu pernikahan. Meskipun kalian saling mencintai. Dua orang saja dalam satu ruangan terasa sempit. Apalagi ada orang ketiga yang mengganggu kalian. Siapapun orangnya. Tapi itu harus diperbaiki dari awal. Ibu maunya kamu diterima apa adanya. Dan ibu mau kamu bahagia ke depan, nak. Pak Jamal? Astagfirullahaladzim. Bis Nguping. Saya tadi kan bilang Pak Jamal nunggunya di sana. Iya Tuan. Iya Pak Jamal ngaku salah Tuan. Habis Pak Jamal penasaran. Dari kemarin perilaku Tuan Irwandi sepertinya agak lain. Makanya tadi pas Tuan kemari, Pak Jamal ikutin. Terus Pak Jamal denger. Jadi kesannya Tuan seperti sedang mempersiapkan tentang kematian Tuan Irwandi sendiri. Ya, semua yang bernyawa itu pasti akan mati, Pak. Kita nggak tahu namanya umur. Allah yang menentukan. Saya hanya jaga-jaga, siap-siap aja. Supaya saya tidak merepotkan orang banyak. Kalau waktu saya sudah selesai di dunia ini. Insya Allah Tuan Irwandi panjang umur, sehat selalu. Apalagi kan Non Arsi sedang mengandung cucu Tuan. Tuan harus menyaksikan kelahiran Non Arsi. Jangan bicara begitu Tuan, nanti Pak Jamal sama siapa? Amin, Allahumma amin. Terima kasih doanya yang baik Pak Jamal. Kita hanya bisa berencana. Tapi Allah yang Maha Kuasa. Lagi-lagi Tuan berbicara tentang umur. Seolah-olah Tuan punya firasat lain. Jangan begitu dong Tuan. Itu cuman perasaan Pak Jamal aja. Pak Jamal kan suka baper orangnya. Udah gak usah dibahas ya. Sekarang kita pulang dan saya mau Pak Jamal jangan kasih tahu siapapun. Iya Tuan. Atau Pak Jamal juga mau pesan lahan? Nanti aja belakangan Tuan. Ya. Ayo Pak. Enggak. Mama nggak sudi ke rumah dia. Nggak sudi ke rumah mereka, no. Gak boleh gitu dong, Ma. Iqbal, ini kan acara tunangan aja. Nikahnya kan belum tahu kapan. Iya, tapi tetap aja, Ma. Ini kan acara resmi. Lamaran ini untuk menikah nantinya. Ya, kita wajib lah datang ke sana untuk silaturahmi ke rumah Budalia dan Dias. Ternyata gila hormat juga tuh ibu-ibu. Masalah gini aja dibesar-besarin. Ribet amat sih hidupnya. Nggak. Ma, ayo dong, Ma. Please, kita memang harus tetap ke sana, Ma. Mama, kita harus ke rumah Budalia. Ngelamar Dias ke sana ya, Ma. Ma. Kak. Kalau kakak serius dan setuju sama pertunangan Iqbal sama Dias, kakak wajar silaturahmi ke sana, datang, ketemu sama Ibu Dahlia. Harus gitu ya? Kayaknya enggak deh. Sayang, gimana ya reaksinya Tante Hanum saat Tante Hanum tahu kalau
Iqbal harus melamar dia ke sini? Ya, seperti dugaan kita. Tante Hanum pasti bakal menolak. Tapi memang itu kan udah keharusannya. Tante Hanum juga nggak bisa nolak. Ya, saya setuju sama kamu. Nggak mungkin ada acara tunangan tanpa Tante Hanum meminta secara resmi. Dan saya yakin, ibu pun tidak mungkin akan mengizinkan. Ya Allah, mudahkanlah urusan adikku dengan Iqbal. Amin. Etikanya emang seperti itu, Kak. Kakak kan sudah dipandang sebagai orang yang terhormat, high class. Mau dibilang gak punya etika? Enggak. Justru yang gak punya etika itu keluarga mereka itulah Irwandi. Aduh gimana sih? Kalau mereka punya pikiran yang waras, mereka seharusnya sadar. Kita keluarga ini sedang dalam suasana duka. Ya, atas kematiannya Tiara. Kalau mereka punya hati nurani nih, mereka harusnya sadar dong. Jangan memaksakan diri supaya kita datang ke rumah mereka untuk ngelamar. Come on, itu gila hormat namanya. Ma, ini bukan salah Bu Dahlia sama Dias, Ma. Oh gitu, terus salah siapa? Aku nggak nyalain siapapun, Ma. Tapi kalau Mama masih nyari siapa yang salah, aku yang salah, Ma. Karena aku udah ngeduluin ngomongin soal pernikahan itu sama mereka. Oh, so sweet banget sih. Luar biasa banget ya pengorbanan kamu ya terhadap keluarga itu ya. Sampai rela menyalahkan diri sendiri buat kesalahan mereka. Kesalahan keluarga yang gak beres itu. Hebat kamu Iqbal. Aku bingung sama Kak Num. Kenapa? Kalau Kak Num gak suka sama keluarga Ibu Dahlia, kenapa mau bikin tunangan dia sama Iqbal? Terus ngundang klien-klien khusus? Iya. Aku juga heran, Om. Kan Mama sendiri yang bilang mau memperkenalkan dia sebagai tunangan aku di depan tamu-tamu Mama secara khusus. Aku juga udah bilang soal ini ke Bu Dahlia sama Dias, Ma. Kak, jadi wajar kalau Kak Num harus ke sana. Ibu Dahlia tunggu Kak Num untuk silaturahmi ke sana. Itu pihak perempuan, anaknya perempuan. Anak kakak ini laki-laki. Wajib datang ke sana. Luar biasa kalian berdua ya. Laki-laki keroyokan sama perempuan. Yes! Kalian berdua tuh menyudutkan saya. Kalian lupa kalau saya ini mamanya Iqbal, kakaknya kamu Ir. Kalau kalian ngelakuin hal kayak begini sama aja kalian durhaka sama saya. Ih. Sudah tenang, sekarang maunya Kak Num gimana? Kita batalin sekalian aja pertunangannya, oke? Ya Allah, pusing. Nyonya Hanum marah-marah terus. Kasihan dan Iqbal sama Tuan Irwandi. Apalagi Tuan Irwandi. Sejak Dedek Tiara nggak ada, jadi kayak sakit-sakitan. Pak Jamal lagi sedih ya. Pasti karena keadaan rumah ini sama Tuan Irwandi. Amin, Allahumma amin. Terima kasih doanya yang baik Pak Jamal. Kita hanya bisa berencana. Tapi Allah yang Maha Kuasa. Lagi-lagi Tuan berbicara tentang umur. Seolah-olah Tuan punya firasat lain. Jangan begitu dong Tuan. Itu cuman perasaan Pak Jamal aja. Pak Jamal kan suka baper orangnya. Udah gak usah dibahas ya. Sekarang kita pulang dan saya mau Pak Jamal jangan kasih tahu siapapun. Ya Tuan. Ya Allah. Sebenarnya pengen banget Pak Jamal cerita sama Sumi. Tapi Tuan Irwandi nggak ngizinin. Lagian kalau Pak Jamal kasih tahu,
Sumi pasti bakalan ikut mewek. Pasti dia nanti mengundang pertanyaan orang. Pasti semuanya bakal heboh deh. Pak Jamal sedih kenapa?